Kemana dia pergi tanpa memberitahu? Dia pasti ada di sini, jangan khawatir. Ibu Sultani baru saja. Selamat ulang tahun untukku. Wah, selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun sayang. Jadi, kejutan siapa yang lebih besar? Apakah itu untukku atau untuk Anda? Rana, dengarkan. Putri kami telah menjadi sangat pintar. Dia bahkan membodohi kita sekarang. Putri kami bukan lagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini usianya menginjak 20 tahun. Ya, atas karunia Tuhan. Aku sangat mencintai kalian berdua. Kami juga mencintaimu, sayang. Orang-orang datang untuk melakukan pengaturan fungsi. Saya ingin Anda menyelesaikan semua pekerjaan Anda sebelumnya. Baiklah, Bu. Baiklah. Oke, Bu. Mama, Gul di mana? Kamu pergi saat ini. aku akan pergi ke pantai bersama teman-temanku untuk beberapa waktu. Gul, kamu sedang merayakan ulang tahunmu. Malam ini, bagaimana kamu bisa pergi? Aku tahu ibu, tapi aku sudah berjanji pada mereka. Tolong, saya akan kembali lagi nanti. Gul, tolong ya. Biarkan aku menepati janjiku. Aku juga berjanji padamu bahwa aku akan segera kembali. Baiklah kalau begitu, tapi jangan terlambat. Baiklah, aku akan melakukan satu hal. Aku akan meminta Kanwal untuk membantumu sampai aku kembali. Oke. Terima kasih ibu. Gul, kamu tidak perlu khawatir. Aku di sini. Aku akan mengurusnya. Kamu bisa pergi. Terima kasih banyak, Kanwal. Kamu sangat manis, karena itu aku sangat menyukaimu. Ah, benarkah? Ya, Dengarkan, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. apa itu? Sebenarnya, saya telah mengundang seseorang ke acara Anda malam ini. Saya ingin Anda mengatakan bahwa Anda mengundang orang itu. Saya tidak mengerti. Lihat apakah ibu dan ayah mengetahui hal itu. Aku sudah menelepon temanku ke acaramu saat itu. Mereka akan memarahiku, dan mungkin Paman Taukir dan Bibi Rana akan tidak menyukai hal ini tentangku. Jika Anda telah mengundang orang itu, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Silakan. Tetapi, siapa orang itu, Kanwal? Pertemuan akan segera dilakukan. Inilah mengapa undangannya. Silakan. Baiklah. Oke, tidak masalah. Terima kasih banyak. Kamu adalah orang yang sangat baik. Tahukah kamu, kamu lebih terlihat seperti saudara perempuanku daripada Komal. Ya, aku merasakan hal yang sama. Oke, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Jadi, kamu mau datang? Jelas tidak ada pertanyaan tentang tidak datang. Tapi dengarkan, Kanwal, aku ingin saranmu tentang sesuatu. Ya, silakan bertanya. Aku sedang berpikir bahwa, baiklah, aku dulu, sedang berpikir apa yang harus dibeli untuk Gulenur. Jika Anda bisa membantu saya, dalam mencari tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Apa? Mengapa kamu akan membawa hadiah untuk Gul? Karena ini adalah hari ulang tahunnya. Itulah sebabnya. Itu tidak terlihat bagus, bahwa aku datang dengan tangan kosong. Astaga, Mois, menurutku kamu orang yang bodoh. Ulang tahun Gul adalah sebuah alasan agar kita berdua bisa bertemu. Dan aku ingin kamu bertemu ibu juga. Dan kamu membawa hadiah untuk Gul. Baiklah kalau begitu, apa saran Anda? Bawalah apapun yang harus kau bawa untukku. Oke, tapi pada prinsipnya aku harus bawa hadiah untuk Gulenur. Karena ini adalah hari ulang tahunnya. Aku akan memberimu hadiah saat ulang tahunmu tiba. Apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan mentolerir apapun yang kamu berikan. Hadiah untuk orang lain. Aku tidak meneleponmu untuk merayakan ulang tahun Gul. Memahami. Dengan siapa Anda berbicara? Dengan pencuri hitam. Urus saja urusanmu sendiri. Apa yang saya tanyakan tentang sesuatu yang telah membuatmu sangat marah karenanya? Nada bicaraku seperti ini. Lagi pula, aku tidak membiarkan pembantuku terlalu bebas. Tolong, maafkan aku. Aku tidak pernah melihat pembantu di rumahmu. Ibu Sultani. Kanwal, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu begitu khawatir? Ibu Sultani, apa yang sedang terjadi? Bibi Rana melihatnya. Ibu Sultani telah mengejekku dengan buruk. Dia bilang kamu tidak punya pembantu. Ibu Sultani, kenapa kamu harus? Kamu menjadi seorang anak. Ketika berbicara dengan anak-anak, saya turut berduka cita atas hal itu. Aku akan menceritakan semuanya pada Paman Taukir. Aku tidak peduli sama sekali. Anda bahkan bisa pergi dan beritahu polisi tentang hal itu. Apakah Anda melihatnya? Hentikan. Ibu Sultani. Oke. Apakah kamu kenal dengan Bibi Rana? Aku punya rangkaian balon yang cantik sekali. Dibuat untuk Gul. Ya, aku sedang melihatnya. Itu terlihat cantik. Dan, kamu tahu, Gulnur juga akan senang melihatnya. Kenapa aku tidak? Telepon dia dan minta dia datang lebih awal. Ibu Sultani, ayo kita pergi. Oke. Apapun, untuk membuat Gul bahagia. Mereka tidak tahu kalau aku yang membuat ini. Pengaturan untuk membuat orang lain bahagia. Selamat ulang tahun untukmu,
Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Gul, kami senang untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Ini menyenangkan. Semoga panjang umur. Terima kasih. Ayo sekarang. Berikan kuenya. Astaga. Dia datang ke sini juga. Siapa? Yang punya kamera. Apakah kamu mengenalnya? Beritahu kami. Dia mengikutiku kemana-mana. Aku tidak mengenalnya. Apa masalahnya? Biarkan aku pergi dan bertanya. Tidak, biarkan saja. Oh tidak. Dia datang ke sini. Permisi. Halo. Permisi. Katakan padaku satu hal. Bagaimana kamu tahu aku di mana? Bagaimana Anda mengikuti saya? Pertama, aku tidak tahu kamu akan ada di sini. Itu adalah suatu kebetulan. Dan kedua, apa yang terjadi padamu di perpustakaan? Maksudku, kamu bersikap sangat kasar padaku. Apa pendapatmu tentangku? Aku ini anak macam apa? Silakan, kamu sekarang sudah melewati batasmu. Tuan, Anda tidak mengenalnya. Dia bisa membuatmu ditangkap dalam waktu singkat. Ini yang ingin aku ketahui. Itulah dia sebenarnya. Dia datang di hadapanku seperti bidadari setiap waktu. Aneh sekali. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Inilah alasan kami meninggalkanmu. Jika tidak, Anda akan melihatnya. Aku ingin melihatnya. Omong-omong, selamat ulang tahun. Saya tidak menerima keinginan dari orang asing. Kita bukan orang asing lagi. Kita sudah bertemu 2 kali sebelumnya. Jadi tolong beritahu aku di mana pestanya. Dan jam berapa? Pestanya ada di aula itu. Tiba di sana setelah 15 menit. Lucu sekali. Oke, kamu harus pergi. Bisakah saya mengambil satu gambar? Kamu mau pergi dulu atau aku harus panggil seseorang? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Selamat tinggal. Selamat ulang tahun untukmu. Orang aneh, tapi anak laki-laki itu tampaknya baik. Mengapa kita tidak mengundangnya ke pesta? Diam. Ayo, bagikan kuenya. Tolong berikan padaku juga. Dan aku ingin krim coklat dengannya. Berikan aku semuanya. Tuan, ini untukmu. Terima kasih. Selamat datang. Katakan padaku satu hal. Bagaimana kamu tahu aku di mana? Bagaimana Anda mengikuti saya? Saya tidak menerima keinginan dari orang asing. Apakah sudah selesai? Kamu mau pergi kemana? Aku akan pergi, tempat khusus. Pada ulang tahun orang penting. Apakah gadis itu? Dia tidak mengangkat teleponnya. Siapa? Keponakanmu Abaan. Siapa lagi? Aku berpikir untuk membawanya juga. Jadi, apakah Anda melihatnya? Kamu merasa canggung pergi sendirian. Oleh karena itu aku menghentikanmu untuk meneruskan urusan yang tidak berguna ini. Bu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sekarang, aku harus melakukan sesuatu untuk menghubunginya. Aku merasa kasihan pada sepupunya. Dia akan menganggapmu sebagai seorang penipu. Ibu, aku akan menjelaskan semuanya padanya. Kamu hanya mendukungku. Sama sekali tidak. Aku tidak akan mendukungmu dalam hal yang salah ini. Jika Anda tidak dapat mendukung saya maka, bisakah Anda berdoa untuk saya? Aku juga tidak bisa menemukan keponakanmu. Aku harus melakukannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Mama, bagaimana penampilan saya? Kamu terlihat mempesona. Kamu terlihat seperti bidadari surga. Mama, aku masih punya waktu untuk pergi ke surga. Omong kosong apa ini? Aku berdoa agar kamu juga mendapatkan hidupku pada saat yang sangat membahagiakan. Demi Tuhan, jangan bicara seperti itu. Apa itu? Mengapa kau serahkan hidupmu padanya? Setiap orang harus menjalani hidupnya. Hidup terpisah. Saya berdoa agar semoga Tuhan memberimu umur panjang. Amin.
Amin. Sum amin. Ibu Sultani, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menghilangkan pertanda itu. Kecemburuan rakyat adalah sebuah pertanda. Dan hari ini boneka kesayangan kita punya mencerahkan hidup kita atas karunia Tuhan. Oleh karena itu hal ini sangatlah penting. Semoga Allah menjaga kalian semua dari pandangan orang-orang yang iri hati. Ibu Sultani, hentikan sekarang juga. Itu sudah cukup. Semua tamu sedang menunggu di luar. Kamu pergi. Kami juga ikut. Ya. Semoga Tuhan menjagamu tetap aman. Kita bisa pergi? Ya, Datang. Apa ini? Aku membawa hadiah ini untuk Nur. Nur, ini hadiahmu. Terima kasih, Bibi. Kakak, kenapa harus formal begini? Kami adalah sebuah keluarga. Kakak mau kan? Juga membuat kita menyadari bahwa kita miskin. Para pembantu rumah ini sudah melakukan hal ini kepada kita. Ya Tuhan, apakah ada yang mengatakan sesuatu padamu? Kamu bisa memberitahuku. Aku akan memecatnya. Tidak perlu. Tinggalkan sekarang. Ini adalah saat kebahagiaan. Aku akan mendapatkan milikku. Pertanggungjawaban dari mereka beberapa hari yang lalu. Saudari, ayo kita pergi. Ya. Tuan Umer adalah orang yang berpengalaman dan kontraktor yang baik. Oke, dia telah menangani banyak proyek universitas. Ya, kamu benar. Baiklah, Rana, kecerdasan dan kecantikanmu adalah masih seperti 20 tahun yang lalu. Tolong beritahu kami rahasianya juga, agar tetap awet muda. Haruskah saya? Aku akan memberitahumu rahasianya. Ya, tentu saja. Oke. 1 menit. Taukir, dengarkan. Taukir. Iya sayang, apa itu? Dialah alasan aku masih muda. Benar-benar. Apakah kamu tahu, dia adalah berkat terbesar dalam hidupku. Bahwa seseorang mendapatkan suami seperti dia, siapa yang memberi begitu banyak cinta, dan begitu banyak perhatian untukmu. Ya, kenyataannya memang begitu sayang. Rana sendiri sangat cantik. Bahwa dia membuat hidupku lebih indah dari sebelumnya. Dan dari sisinya yang paling cantik. Dan hadiah mahal adalah Gulnur kami. Dan rumah ini adalah surga kecil kami. Ya. Wah, apa ini? Kamu sedang menunggu seseorang. Dia tidak akan datang. Masuklah ke dalam. Dia pasti akan datang. Dan senyum yang ada di wajahmu, itu akan dihapuskan. Astaga. Hubungan cinta ini sangat sulit. Seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Kamu meniadakan kerabat darahmu karenanya. Semua orang memanggilmu masuk. Ibu dan ayah memanggilmu. Aku. Kenapa saya? Kuenya akan dipotong. Persetan dengan itu. Sampai Mois datang. Aku tidak datang. Lalu panggil dia. Aku meneleponnya. Dia tidak mengangkat telepon. Mungkin dia sedang menyetir. Apa yang kamu lakukan di sini? Masuklah. Gulnur sedang menunggumu. Ya, kami datang. Datanglah segera. Datang. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun sayang. Terima kasih ayah. Terima kasih. Permisi. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih, tapi maaf, aku tidak mengenali kamu. Saya Mois. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Ya, kamu memang terlihat familiar. Mungkin kita pernah bertemu di suatu tempat. Kuning, dengar, dia adalah temanku. Apakah kamu ingat aku pernah bilang, tamuku akan datang? Itu dia, Musa, dan Mois. Dia adalah sepupuku, Gul. Senang sekali bertemu dengan Anda. Oke, jadi tamu Kanwal. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Mois. Mois,
Dengarkan, kemarilah, dengarkan aku. Datang, kemarilah. Kenapa kau bawa aku ke sini? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Sebenarnya aku ingin untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Sekarang saya benar-benar mulai percaya bahwa Tentang apa? kamu sangat serius tentang hal ini. Kanwal, sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ya, katakan apa saja. Saya mendengarkan. Apa yang kamu mengatakannya dengan cepat. Aku siap mendengarkanmu. Aku siap mendengarkanmu. Kanwal, menurutku, kamu salah paham tentangku. Dan aku ingin membersihkannya. Kesalahpahaman apa? Sebenarnya Kanwal, masalahnya adalah aku. Kanwal, Mama. Dia adalah Mois, teman Gulnur. Dan Mois, dia adalah ibuku. Salam, Bibi. salam kenal juga buat kamu. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja, terima kasih. Apakah kamu datang sendirian? Ya, ibu, dia datang sendirian. Sebenarnya dia tidak merasa nyaman di sana. Jadi Gul bertanya padaku untuk menemaninya di sini. Baiklah, tapi kalian berdua harus datang ke sini dan makan beberapa makanan. Baiklah, ayo kita makan sesuatu. Anda bisa melanjutkan. Saya akan datang setelah menelepon. Ayo sayang. Halo, Kamu ada di mana? Aku sudah meneleponmu. aku hanya pergi keluar. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah ada keadaan darurat? Ya, keadaan darurat yang sangat besar. Benar-benar. Kakakmu telah jatuh cinta. Dan cinta itu telah membuatku datang ke rumahnya. Dengarkan, kawan. Dia sekarang ada di depanku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus dilakukan? Pergi dan lamar dia. Apa? Bagaimana aku bisa pergi dan melamarnya? Inilah mengapa aku ingin membawamu bersamaku. Jadi kamu bisa mendukungku. Kamu adalah saudara pendampingku. Sungguh sebuah lelucon. Anda sudah sampai di rumahnya. Dukungan apa yang Anda butuhkan? Hanya itu saja. Saya ingin dukungan ini. Aku akan melakukan sesuatu. Oke, ceritakan ini padaku. Siapa dia? Kamu datang dengan cepat. Aku akan menceritakan detailnya padamu. Selamat tinggal. Apakah kamu makan hidangan penutup? Permisi. Mendengar, Nur, aku ingin bicara denganmu. Ya, apa itu? Sebenarnya aku datang ke sini untukmu dan bukan orang lain. Saya tidak mengerti. Sebenarnya aku ingin melamarmu. Permisi. Kemarilah, dengarkan aku. Kenapa kamu berdiri di pojok dan berbisik dengan anak muda itu? Apa yang dipikirkan seseorang tentangnya? Dengan baik, Mama. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Posisiku dengan Mois tidaklah sia-sia. Apa maksudmu? Baiklah ini, teman Gulnur, Mois. Dia berasal dari keluarga yang sangat baik. Dia adalah putra satu-satunya. Dia melihatku beberapa kali bersama dengan Gul. Dia sangat menyukaiku. Dia ingin membawa orang tuanya ke rumah kami. Jadi kalian bisa berbicara tentang sesuatu. Ini adalah berita baik. Anak laki-laki itu juga tampak baik-baik saja. Dia tampaknya berasal dari keluarga terhormat. Oleh karena itu dia ingin membawa orang tuanya. Ya, Ibu, Mama. Bisakah kamu menyuruh Mois untuk membawa orang tuanya? Saya ingin meminta Anda untuk mengundangnya. Oke. Saya akan berbicara dengan Mois. Terima kasih, Ibu. Lihat, Nur. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Aku sangat menyukaimu. Dan aku ingin orang tuaku bertemu dengan orang tuamu.
Sebenarnya aku tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali. Dan, maaf, aku tidak ingat di mana kita bertemu. Aku tidak ingin menikah sekarang. Sebenarnya aku tidak ingin menikah sama sekali. Saya minta maaf. Nur, tolong dengarkan aku. Mois, sayang. Aku jadi tahu segalanya. Apa? Saya tidak mengerti. Tidak ada. Kenapa kamu tidak membawa orang tuamu? Selesai agar kita semua bisa bertemu mereka. Oke, Bibi. Segera hadir. Ya, anakku, seseorang tidak boleh terlambat untuk hal-hal ini. Bawalah ibumu suatu hari nanti. Kami akan senang bertemu dengan mereka. Oke, Bibi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hal ini tidak terjadi seperti itu. Itu jika Anda menulis Gulrana di pintu. Maka rumah itu milik dia. Maka itu akan menjadi seperti, di jalan yang panjang, kamu bertahan. Papan nama seseorang di sana. Dan kemudian kamu mengatakan ini pemiliknya. Tidak seperti itu. Rumah ini dulunya milik ayah mertua saya yang sudah meninggal. Dan setelah kematiannya, rumah ini, apakah rumah Jahangir sama besarnya? Ini adalah rumah saudara Taukir. Sekarang Anda dapat menganggapnya sebagai kebesaran kita bahwa kami telah memberikan bagian yang indah di bawah ini untuk keluarga saudara Taukir, sementara kita tinggal di bagian atas yang kusam dan usang. Tapi kami mendengar bahwa rumah ini diberikan kepada saudara Taukir sebagai warisan, dan dia kemudian menamakannya dengan nama Gul Erana. Dan bahkan hingga saat ini, tempat ini secara sah dimiliki oleh Gul Erana. Ya, sekitar itu katanya. Kamu harus menyebarkan kebohongan sebanyak itu, bahwa hal itu mulai tampak seperti kebenaran. Sekarang jika papan namaku dipajang di luar rumah, apakah rumah ini akan menjadi milikku secara sah? Beritahu aku. Tidak, itu tidak akan saudari, mengapa Anda berbicara seperti ini? Kamu bahkan tidak berpikir bahwa hal ini akan menyakitiku dan Taukir. Apa yang sedang Anda coba katakan? Apakah saya berbohong? Apakah saya berbohong pada mereka? Apakah Anda ingin memberitahu mereka bahwa kita bergantung pada Anda? Apa itu? Mengapa kalian berbicara seperti orang asing? Apa yang telah terjadi? Kamu harus bertanya pada Rana tentang hal itu. Siapa yang berbicara seperti orang asing? Dan siapa yang berbicara tentang kebersamaan? Atau dia ingin mempermalukan saya dengan ini? Saudari, saya tidak mengatakan hal semacam ini. Anda membuat masalah tanpa alasan. Mengapa dua orang saling bertengkar? Apapun yang kita miliki, itu milik semua orang. Kita tidak terpisah. Kenapa kalian berdua berbicara seperti orang asing? Itulah yang saya katakan, saudara Taukir. Rana datang dan menghentikanku. Sekarang kamu katakan padaku, bukankah itu benar bahwa rumah ini milik kita semua? Ya, tentu saja. Rana, apa yang terjadi? Mama, Apa yang telah terjadi? Gul Rana. Ibu, apa yang terjadi? Bawa air. Cepatlah. Pergi ambil air. ayah, apa yang terjadi pada ibu? Kapan dia akan sembuh? Bagaimana caranya? Sayang, ibumu baik-baik saja saat ini. Tekanan darahnya malah naik tinggi. Sekarang dia baik-baik saja. Tekanan darah tidak naik seperti ini. Bibi mengatakan hal-hal seperti ini. Ini dia obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Kapan suster akan keluar dari rumah sakit? Dia akan tetap menjalani observasi hari ini. Mereka telah melakukan beberapa tes. Kita harus menunggu sampai laporannya. Kakak, kamu boleh pulang. Aku bersama Rana. Oke Gul sayang, kamu bisa pulang bersamaku. Tidak paman, aku akan tinggal dengan ibu di sini. Aku akan pulang saat ibu pergi. Kakak, kamu boleh pulang. Putri kami akan tinggal bersama kami. Baiklah, kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Ayo sayang, kita pergi. Apakah ibu akan baik-baik saja? Kapan dia akan baik-baik saja? Benar-benar? Ini adalah situasi yang sangat kritis. Saya pikir saya harus pergi ke rumah sakit. Kenapa kamu bersikap khawatir? Gul tidak mengundangmu ke pesta ulang tahunnya. Jadi apa alasanmu? Aku mengundangmu ke pesta ulang tahunnya. Ya tapi, aku masih berpikir aku harus pergi. Bagaimana perasaan bibimu sekarang? Dia pasti baik-baik saja. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Bibiku agak sensitif. Ini adalah kebiasaan lamanya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan Anda para dokter di rumah sakit, mereka hanya menerima orang sehat. Hanya untuk mendapatkan uang. Ya, hal ini memang terjadi. Tetapi, omong-omong,
Gulenur pasti khawatir. Mengapa kamu bersimpati padanya? Aku dulu, aku hanya bertanya. Oke, tolong beritahu aku jika Bibi sudah membaik. Oke, aku harus pergi. Aku pikir ayah akan datang. Kenapa kamu harus bicara semurah ini pada saat pengumpulan? Kamu menyuruhnya pergi ke rumah sakit. Jika Anda punya pilihan saat itu, kamu mungkin akan menggantungku sampai mati untuknya. Aku tidak mengatakan sesuatu yang murahan. Aku hanya mengatakan ini di depan beberapa orang. Kita juga punya hak untuk tinggal di rumah ini. Kita menjalani hidup seperti orang nomaden. Dan bukan untuk diriku sendiri. Aku mengatakan ini demi kehormatan dan gengsimu. Tapi ketika kamu lebih menyukai Rana maka, kamu tidak bisa melihat maksudku. Kehormatan palsu tidak akan bertahan lama. Ini adalah kebenaran bahwa kami seperti pengembara di rumah ini. Taukir dan Rana memberi kami tempat berlindung ini setelah melihat kami. Kondisi babak belur, kita harus berterima kasih kepada mereka. Sekarang lihat ini, ketika bisnis saya yang sedang merugi menjadi lebih baik dan stabil. Kapan kita bisa setara dengan Taukir dan Rana? Aku tidak bisa setara dengan siapapun. Aku tidak menganggap Rana setara denganku. Kamu hidup dalam delusi ini. Aku hidup di realita. Putri-putriku sedang tumbuh dewasa. Ketika aku berdiri bersama mereka, aku harus mengangkat kepalaku untuk melihat mereka. Aku ingin anak-anak perempuanku menikah di rumah yang baik. Saya tidak sabar menunggu bisnis Anda stabil untuk itu. Jika tidak, mereka akan menjadi tua. Apakah kamu mengerti? Itu menyenangkan, cara ibu membalas ucapan Bibi Rana. Tidak, itu tidak menyenangkan. Ibu membuat segalanya menjadi kacau. Mengapa ibu membuat keributan saat ini? Kesan apa yang Mois miliki terhadap saya? Apakah Anda selalu khawatir terhadap diri Anda sendiri? Saya senang dengan hal ini, bahwa Partai Gul hancur. Semua rencanaku juga hancur. Dan lihatlah Mois, dia sangat bersimpati pada Gul. Dia sedang beraksi di telepon. Bagaimana keadaan Bibi? Di rumah sakit mana? Dia tidak punya urusan di rumah sakit. Ibu sama sekali tidak salah di sini. Dia hanya mengatakan kebenaran. Saya tidak peduli apakah dia memiliki tekanan darah tinggi atau serangan jantung. Dan lihatlah ayah kita. Dia memarahi ibu. Tidak bagus. Jangan khawatir. Akan tiba saatnya kita membalas dendam. Dan saat itu sudah tidak lama lagi. Insya Allah. Apa yang sedang terjadi? Halo, ada apa? Bagus, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada, saya sedang mengerjakan sebuah proyek. Oke, tunjukkan padaku juga. Tidak. Itu adalah pekerjaanku. Biarkan aku melengkapinya. Tanyakan padaku, mengapa aku datang. Lucu sekali, tidak ada yang perlu ditanyakan. Lihatlah hantu dan waktu buruk bisa datang kapan saja. Ya, itu benar. Wah, kamu tahu nggak? Sangat buruk terjadi padaku. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu ditampar karena cintamu? Aku pikir kamu tidak menganggapku serius. Baiklah jawaban cintaku. Aku menerimanya dengan cinta tapi ibunya sakit. Jadi kamu ingin memberitahuku pertandamu mengikutimu ke sana. Kamu pergi dan kehancuran diikuti. Itu tidak lucu. Aku tahu, aku mengerti. Oke, berhenti bicara omong kosong. Kita harus pergi dan cari tahu tentang rumah sakit. Dia calon ibu mertuamu, apa yang akan aku lakukan? Tentu saja kamu harus pergi. Anda harus memberi saya dukungan moral. Bangun, kita terlambat. Jika aku harus pergi, aku akan pergi seperti ini. Jika tidak, aku tidak akan pergi. Kakak bisa seperti ini. Bangun saja. Baiklah, lakukan satu hal lagi. Beli butik. Bunga memberikan kesan yang baik. Oh ya, aku tidak memikirkan hal ini. Saya terkesan dengan Anda karena hal-hal ini. Anda cukup berpengalaman. Baiklah kalau begitu, biarkan aku membawa teleponku. Aku datang. Dan aku menunggumu. Oke. Di sini, saudaraku, saya telah menghapus semua akun Anda. Kalaupun ada yang tersisa, aku akan membayarmu saat Tuan datang. Kamu bisa pergi sekarang, dan dengarkan. Mohon doakan untuk nyonya saya. Halo, salam, Tuan.
Tuan, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, Ibu Sultani, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan apakah Nyonya baik-baik saja? Dokter telah memberinya suntikan. Dia sedang beristirahat untuk saat ini. Bersyukur. Dan Putri. Gul sangat khawatir, Ibu Sultani. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu hal yang ingin kami selamatkan darinya. Hal itu sekarang sudah diketahui publik. Dia pasti terkejut mengetahui tentang penyakit ibunya. Tuan, bolehkah saya ke sana jika Anda membutuhkan saya? Terima kasih, Ibu Sultani. Kamu hanya berdoa untuk nyonya kamu. Dan merawat rumahnya. Ya, tentu saja. Jangan khawatir sama sekali. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak tahu mata jahat mana yang sedang menghancurkan rumah kami. Salam. Apakah Toker ada di rumah? Siapa itu? Javed? Halo. Salam. Salam kenal juga buat kamu. Saya Mois. Aku jadi tahu bagaimana perasaan Bibi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sekarang ibu sudah baik-baik saja. Apakah dia sudah pulang? Tidak sayang. Rumah sakit tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dan Nur? Gul sayang. Dia juga ada di rumah sakit. Oke, jika kamu memberiku nama rumah sakit, aku akan berterima kasih padamu. Ya, kenapa tidak? Di mana jalan ini berakhir? Di situ ada rumah sakit besar di pojok. Yang mahal. Nyonya sedang dirawat di sana. Oke. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Hiduplah panjang umur. Siapa itu? Itu pencuri hitam, bukan urusanmu. Ya, itu adalah kekhawatiran saya. Apa yang kamu katakan? Itu bukan apa, tidak ada sama sekali. Ibu bilang kamu tidak akan punya pekerjaan. Jadi cuci piring kita. Siapa bilang aku tidak punya pekerjaan? Aku sedang membacakan sesuatu untuk Nyonya. Jika kalian berdua saudara perempuan datang, aku akan menyelesaikannya lebih awal. Tidak, kami sedang membacakan sesuatu untuk Bibi di atas. Kamu bisa membacakan milikmu. Mama. Kamu mau pergi kemana? Ke rumah sakit. Mengapa? Ayahmu dengan sikap pelayan. Dia mengejarku. Bahwa aku harus pergi ke sisi ratu. Dan meminta maaf. Benar-benar. Kamu akan minta maaf? Tidak. Aku tidak akan. Aku sedang pergi. Dan itu sudah cukup. Mama, bisakah saya ikut juga? Kamu sudah gila? Apakah anak perempuan pergi ke rumah sakit? Apakah saya akan pergi ke pameran rumput? Bahwa aku akan membawamu ikut. Ibu, tolong mengerti. Gul akan ada di sana. Ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam buku-buku. Ibu, bolehkah aku pergi? Ya, kamu benar. Oke, cepat datang. Oke, aku datang dalam 2 menit. Halo. Hai, Bagaimana kabar Bibi sekarang? ayah bilang dia lebih baik. Ya, ini adalah hal yang baik. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, apakah kamu datang bersama Kanwal? Tidak, aku datang dengan. Sebenarnya aku pergi ke rumahmu. Dari situlah aku tahu kalau tante sedang tidak sehat. Dia masih di rumah sakit. Jadi, aku berpikir, aku harus datang ke sini. Terima kasih sudah datang. Apakah kamu makan sesuatu? Aku tidak merasakannya. Biarkan aku pergi dan membawa sesuatu. Tidak, terima kasih. Oke, baiklah, dengarkan. Aku membawa ini untuk Bibi. Terima kasih. Permisi.